Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemilihan. Kualitas daftar pemilih menentukan baik buruknya kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu. Panitia Pemungutan Suara atau PPS berperan penting dalam menentukan kualitas daftar pemilih dengan melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di tingkat kelurahan. PPS berperan dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah untuk mendapatkan informasi data penduduk setempat, menginput data pemilih, memperbaiki data pemilih, dan mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat. Agar kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih terselenggara dengan baik, KPU menyediakan alat kerja PPK, PPS, dan Pantarlih sebagai panduan, kontrol, dan catatan kerja. Persiapan penyusunan daftar pemilih. PPS memberikan bimbingan teknis atau BIMTEK bagi Pantarlih dengan materi yang sudah ditetapkan, serta menerima dan mengecek kelengkapan seluruh alat kerja PPS dan Pantarlih dan mendistribusikan alat kerja Pantarlih. PPS menerima daftar pemilih bahan coklit dari PPK dalam bentuk salinan cetak atau digital untuk disampaikan kepada Pantarlih melalui PPS. PPS menerima akun Sidali dari KPU Kabupaten Kota. PPS memberikan data Pantarlih kepada PPK untuk didaftarkan ke dalam e-coklit serta mendistribusikan akun e-coklit Pantarlih di wilayah kerjanya. Pelaksanaan penyusunan daftar pemilih. Pada saat penyusunan daftar pemilih saat coklit, PPS melakukan monitoring kepada Pantarlih secara berkala paling sedikit setiap 10 hari. TPS Lokasi Khusus. PPS membantu KPU Kabupaten Kota bersama PPK dalam hal sosialisasi pembentukan TPS Lokasi Khusus, mengidentifikasi pembentukan TPS Lokasi Khusus, koordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus bersama KPU Kabupaten Kota, pemutakhiran data pemilih lokasi khusus sesuai dengan formulir yang tersedia, penyusunan laporan hasil pemutakhiran data pemilih lokasi khusus, dan juga kendala atau permasalahan terkait kegiatan coklit. Penyusunan DPS atau Daftar Pemilih Sementara. Dalam penyusunan DPS, PPS menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil coklit dari Pantarlih. PPS mencocokkan data hasil coklit Pantarlih dalam daftar pemilih hasil coklit dan daftar pemilih baru dengan rekapitulasi hasil coklit pada laporan hasil coklit. Apabila ditemukan hasil coklit yang tidak lengkap atau tidak sesuai, PPS meminta Pantarlih untuk melengkapi dan memperbaiki hasil coklit. PPS juga menyusun dan menyampaikan potensial alamat TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. PPS menyusun daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran untuk DPS di wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih hasil coklit dan daftar pemilih baru. Lalu mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan desa. Jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik, kemudian disusun ke dalam daftar perubahan pemilih di tingkat kelurahan desa, dan menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran di tingkat PPS, serta menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran di tingkat PPS dan rekapitulasi daftar hasil pemutakhiran untuk DPS tingkat kelurahan desa kepada PPK, Panwaslu Kelurahan Desa atau sebutan lain, perwakilan peserta pemilu tingkat kelurahan desa atau sebutan lain, dan perangkat pemerintah tingkat kelurahan desa atau sebutan lain. PPS memberikan daftar perubahan pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK dengan dilampiri bukti dokumen autentik. Penyusunan DPS-HP atau Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan. Melalui PPK, PPS menerima salinan DPS dari KPU Kabupaten Kota untuk diumumkan di lokasi strategis selama 14 hari. PPS juga dapat menerima daftar perubahan pemilih hasil pleno DPS pada tingkat KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU dari PPK. PPS menerima masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 21 hari sejak DPS diumumkan. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada PPS dengan menyertakan formulir dan data dukung dan akan diverifikasi oleh PPS. PPS memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat paling lama 14 hari sejak berakhirnya penyampaian tanggapan dan masukan masyarakat. Lalu melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS di wilayah kerjanya. Jika ada kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik,
menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam daftar perubahan pemilih di tingkat kelurahan desa, dan menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam berita acara rekapitulasi hasil perbaikan DPS di tingkat PPS, serta menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar hasil perbaikan DPS tingkat kelurahan desa kepada peserta rapat pleno. PPS memberikan daftar perubahan pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPS di tingkat kelurahan desa kepada PPK. Lalu, PPS menerima salinan DPSHP, berita acara rekapitulasi hasil pemutakhiran di tingkat kabupaten kota, rekapitulasi daftar hasil perbaikan DPS di tingkat kabupaten kota, dan daftar perubahan pemilih hasil pleno DPSHP di tingkat kabupaten kota melalui PPK. PPS mengumumkan kembali DPSHP selama 7 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas pemilu, dan atau peserta pemilu. PPS menerima masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 hari sejak DPSHP diumumkan dan disampaikan kepada PPS dengan menyertakan data dukung. Penyusunan DPSHP akhir atau daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir. Dalam tahap penyusunan DPSHP akhir, PPS memperbaiki DPSHP paling lama 14 hari sejak berakhirnya penyampaian tanggapan dan masukan masyarakat dan melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kelurahan desa. Jika ada kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik, menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam daftar perubahan pemilih di tingkat kelurahan desa, menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam berita acara rekapitulasi hasil perbaikan DPSHP di tingkat PPS, dan menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kelurahan desa, serta rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil tanggapan masyarakat terhadap DPSHP untuk DPSHP akhir di tingkat kelurahan desa kepada peserta rapat pleno. Lalu PPS memberikan daftar perubahan pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil perbaikan DPSHP di tingkat kelurahan desa kepada PPK. Setelah proses penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Kota, PPS menerima berita acara rapat pleno rekapitulasi dan rekapitulasi daftar hasil perbaikan DPT tingkat Kabupaten Kota melalui PPK. PPS juga menerima salinan DPT sebanyak 3 rangkap dari KPU Kabupaten Kota melalui PPK untuk diumumkan di kantor kelurahan desa atau sebutan lainnya, sekretariat RT, RW atau tempat strategis lainnya, dan untuk arsip PPS. Selamat bekerja kepada semua PPS di seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan tugas.